Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang problem pada pendanaan jangka panjang. Adapun anggota dari kelompok satu yaitu yang pertama ada Fitri Ayunin, yang kedua saya sendiri Hikmayanti, yang ketiga Indrani Hapsari Alani, yang keempat ada Infanza Amaralia, dan yang kelima ada Kemal Apreza. Untuk problem yang pertama, suatu perusahaan mempunyai 1 juta lembar saham dan akan memilih 10 direksi. Jika ada dua orang pemegang saham, yaitu Andi dan Ali yang berniat menggabungkan suara mereka, berapa suara yang diperlukan untuk memperoleh dua kursi direksi dengan menggunakan A. Majority voting dan B. Cumulative voting. Nah, langsung saja pada problem pertama. Jawabannya itu adalah diketahui total saham 1 juta lembar, jumlah direksi yang dipilih 10 orang, pemegang saham Andi dan Ali ingin bergabung. Nah, dengan majority voting, untuk mendapatkan dua kursi direksi, Andi dan Ali harus memiliki lebih dari 50% total saham atau lebih dari 500.000 lembar saham. Yang kedua, dengan cara kumulatif voting. Nah, perhitungannya, diketahui ada 10 kursi calon direksi dan 1 juta lembar saham. Total suara untuk calon direksi 1 juta dikali 10 sama dengan 10 juta suara dengan minimal suara yang harus dicapai oleh setiap kandidat direksi yaitu 1 juta lembar saham dibagi dengan 10 kursi calon direksi sama dengan 1 juta suara. Maka agar dua direksi yang dipilih dapat terangkat, maka Ali dan Andi harus memperoleh minimal 2 juta suara yang mereka gabungkan. Problem kedua, misalkan PT CVZ mempunyai biaya modal saham sebesar 11-14%, pertumbuhan dividen dan earning diperkirakan sebesar 7-10% per tahun. Dividen tahun depan diperkirakan sebesar Rp100 per lembar. Jika 300.000 lembar akan dijual ke publik, berapa range minimum dan maksimum total proses yang akan diterima oleh perusahaan? Jadi yang pertama itu kita hitung harga saham menggunakan biaya modal saham minimum 11% dan pertumbuhan 10%. Yaitu V0 sama dengan 100 dibagi 0,11 dikurang 0,10 sama dengan 100 dibagi 0,01 menjadi 10.000. Terus yang kedua menggunakan biaya modal saham minimum yaitu 11% dan pertumbuhan 7%. V0 sama dengan 100 dibagi 0,11 dikurang 0,07 sama dengan 100 dibagi 0,04 yang menghasilkan 2.500. Yang ketiga, menggunakan biaya modal saham maksimum sebesar 14% dan pertumbuhan 10%. V0 sama dengan 100 dibagi 0,14 dikurang 0,110 sama dengan 100 dibagi 0,04 menghasilkan 2.500. Dan yang terakhir, menggunakan biaya modal saham maksimum 14% dan pertumbuhan 7%. V0 sama dengan 100 dibagi 0,14 dikurang 0,07 sama dengan 100 dibagi 0,07 menghasilkan 1.428.057 rupiah. Selanjutnya, langkah kedua yaitu menghitung total. Nah, yang akan diterima oleh perusahaan dari penjualan 300.000 lembar saham. Yang pertama, harga saham maksimum. Dengan biaya modal 11% dan pertumbuhan 10%, maka 300.000 dikali dengan 10.000 hasilnya yaitu 3 miliar. Selanjutnya, harga saham minimum dengan biaya modal 14% dan pertumbuhan 10%, maka didapatkan 300.000 dikali 2.500 hasilnya 750 juta. Sehingga range total yang akan diterima oleh perusahaan adalah 750 juta sampai dengan 3 miliar. Lanjut, problem yang ketiga, PT Armo mencantumkan jumlah lembar yang diotorisasi sebanyak 500.000 lembar. PT Armo merupakan perusahaan yang go public, tetapi pendiri masih memegang 60% dari total saham. Struktur modal saham bisa dilihat sebagai berikut. Pertanyaannya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan saham diotorisasi sebanyak 500.000 lembar? Yang kedua, berapa lembar saham yang ditempatkan atau di store atau yang beredar? Yang ketiga, berapa lembar saham yang dipegang oleh publik? Kemudian yang keempat, pada harga berapa perusahaan melakukan pembelian kembali sahamnya? Nah, di sini jawaban dari problem 3, yaitu saham diotorisasi sebanyak 500 lembar. Saham diotorisasi adalah
jumlah maksimum saham yang diperbolehkan diterbitkan oleh suatu perusahaan berdasarkan anggaran dasar perusahaan. Dengan kata lain, angka 500.000 adalah batas atas jumlah saham yang dapat dikeluarkan oleh PT Armo. Lalu, lembar saham yang ditempatkan atau disetor atau yang beredar. Menghitung total nilai nominal saham biasa, yaitu 400.000 dengan nilai nominal 200 per lembar, maka jumlah saham 400.000 dibagi 200 per lembar, sama dengan 200.000 lembar. Lalu, lembar saham yang dipegang publik. Jika pendiri memegang 60% dari total saham yang beredar, maka publik memegang sisanya, yaitu 40%. Dengan demikian, jumlah saham yang dipegang publik adalah 200.000 lembar dikali 40% sama dengan 80.000 lembar. Lalu, harga pembelian kembali saham atau treasury stock. Membagi total nilai treasury stock dengan jumlah lembar saham yang dibeli kembali. Namun, jumlah lembar saham yang dibeli kembali yaitu 25.000 lembar tidak secara langsung terkait dengan nilai treasury stock. Kemungkinan penyebab diskrepansi adalah aigo saham, laba ditahan, dan treasury stock. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami terkait pembahasan problem materi pendanaan jangka panjang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.